Saya bangun lagi, saya latihan lagi, saya coba lagi, dan alhamdulillah saya menemukan kesalahan itu tuh di mana. Tapi harus bagus, jangan mentang-mentang tidak ditargetkan, tapi kita biasa aja gitu. Arum Naslu Sobah, gadis berusia 13 tahun yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dalam ajang Second Circular Track Horseback Archery Cup 2021 yang digelar oleh Performance Horseback Archery Academy di Ankara, Turki dengan berkuda dan memanah. Saya awalnya memanah dulu. Memanah saya dari kelas 2 SD sampai kelas 6, tapi saya nggak begitu serius. Nah, ketika panah saya memang sudah bagus gitu, akhirnya saya dikenalkan ke kuda dulu. Ketika saya berkuda dengan riding yang sudah bagus, akhirnya saya digabungkan kedua skill itu. Pas saya kelas 2 SD itu, Abi itu mengenalkan sama saya tuh panahan biasa. Nah, tapi yang Abi pertama kenalkan itu panahan modern yang seperti biasanya, yang di Olimpiade. Nah, tapi Abi sama Umi berpikir, kalau misal panahan modern ini di atas kuda ini bagaimana gitu. Busur ini terlalu besar, berat, dan pasti anak-anak juga nggak bisa kan megangnya. Jadi Abi cari lagi. Nah, akhirnya Abi ketemu sama organisasi KPBI, Perkumpulan Panahan Berkuda Indonesia. Di situ ada pendiri KPBI, itu namanya Cip Irfan. Nah, Cip Irfan ini mengenal panahan sejarah tradisional ketika beliau sedang kuliah. Nah, akhirnya Abi dikenalkan. Nah, setelah Abi sudah tahu panahan tradisional ini, Abi mengenalkan ke kita, ke Umi, ke saya, ke abang saya. Ketika saya kelas 2 SD dan kakak saya sekitar kelas 3 SD atau 4 SD. Saya mulai manah biasa. Nah, tapi untuk panahan ground ini saya nggak begitu serius karena saya selalu ketemu satu shooting line sama kakak saya. Di situ tuh saya udah berpikirnya tuh kayak nggak mau, males, udah kalah duluan gitu. Ketika Abi itu mengenalkan panahan berkuda kepada kakak kedua saya melihat menarik nih, beda kategori, putri dewasa sama putra dewasa, pasti otomatis pisah shooting line. Situ kayak ngeliat tuh juga keren, itu penuh tantangan. Jadi Arum itu dari kecil itu memang suka tantangan, kayak main sepeda yang jalannya becek-becekan gitu. Nah, akhirnya Arum minta ke Umi sama Abi bahwa Arum juga pengen kayak Mas Harsa gitu. Dan alhamdulillah saya juga bisa kayak gini karena saya dikirimkan ke Sumatera Barat sekitar 1 bulan kurang. Itu saya benar-benar digeber latihan pagi, siang, sore. Itu benar-benar saya dilatih dengan serius, fokus. Pagi saya latihan manah sambil berkuda. Nah, siangnya saya istirahat, habis itu makan. Sorenya latihan lagi, malamnya latihan memanah cepat, fast shooting. Untuk fast shooting ini harus memanah cepat sekitar di bawah 2 detik. Olahraga ini membutuhkan keahlian yang prima, bukan sekadar bisa naik kuda, tapi juga harus bisa memanah dengan tepat dalam banyak posisi. Untuk panah berkudanya itu pasti banyak ya resikonya, karena kuda itu berlari dengan kencang, full speed. Nah, kita itu harus melepas tali kekang gitu. Kita nggak boleh ngelihat kuda, kita nggak boleh ngelihat jalurnya, kita hanya fokus sama target. Nah, itu otomatis kepercayaan kita sama kuda itu harus udah 100%. Saya pernah, ya pokoknya ada tragedi jatuh gitu kan, saya pernah. Nah, tapi saya tidak mempedulikan itu gitu. Karena tujuan pertama saya untuk bisa mengikuti kejuaraan dunia di Korea. Nah, di situ benar-benar semua negara itu bersaing. Akhirnya saya bangun lagi, saya latihan lagi, saya coba lagi, dan alhamdulillah saya menemukan di mana titik saya kesalahan itu tuh di mana. Kalau memanah sendiri itu karena kita tanpa alat, tanpa ada tata letak, kita otomatis meletakkannya di bawah, di atas jempol. Nah, ketika anak panah ini dilontarkan, kalau misal kita nggak safety nih, misal kita teledor, nah otomatis mungkin ada yang tiba-tiba kesusuban, berdarah gitu, pasti ada. Di sisi lain, Arum juga memiliki cita-cita menjadi diplomat yang bisa mewujudkan perdamaian dunia. Saya ini cita-citanya ingin jadi diplomat, ingin menciptakan perdamaian di dunia gitu. Apalagi kan sekarang ada yang dari negara ini nggak suka sama negara ini gitu. Saya
bercita-cita menjadi diplomat agar bisa berbicara depan orang banyak, bisa menciptakan perdamaian di dunia gitu. Karena panan berkuda ini membangun leadership, kedisiplinan gitu. Jadi misal kuda ini maunya keluar, tapi kita ya udah kamu tuh di dalam aja gitu, ikutin perintah saya. Nah, gimana caranya biar kuda itu nurut sama kita gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pasti kita harus menjadi pemimpin. Kita harus memimpin kuda itu. Kita nggak boleh sampai kuda itu nggak mau melakukan apa yang kita mau gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu yang tidak mengandung zikirullah padanya, maka itu adalah kesia-siaan dan main-main kecuali 4 perkara, yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Mungkin kalau misal males, bete gitu, nggak mood emang ada. Tapi kalau untuk memutuskan untuk nggak lanjut lagi itu nggak ada. Karena memang udah suka gitu. Kalau Abi sama Umi sih nggak menargetkan kalau orang menang ya. Maksudnya lakukan semampunya gitu. Tapi harus bagus. Jangan mentang-mentang tidak ditargetkan, tapi kita biasa aja gitu. Harus tetap fokus juga. Kalau misal juara sih pasti saya juga mau ya gitu, apalagi nanti di kejuaraan dunia di Korea itu benar-benar bergengsi banget kan soalnya. Jadi mungkin nanti Arum akan insyaallah mungkin ya, kalau misal Arum lolos penyisihan insyaallah Arum berangkat. Terus kalau misal untuk target menang, kalau dari diri Arum sendiri ya itu ada gitu, karena apa ya, kayak ingin menambah prestasi aja gitu. Pokoknya mimpi dulu gitu yang diwujudkan gitu.